Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul besar evaluasi keamanan sistem aplikasi BSI Mobile Banking. Penelitian ini untuk memenuhi ujian akhir semester dan kami beranggotakan dua orang. Pertama ada rekan saya Tubagus Dafa dan saya sendiri Adi Maulana. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari meningkatnya penggunaan aplikasi mobile banking di Indonesia, termasuk aplikasi BSI Mobile memiliki Bank Syariah Indonesia yang telah digunakan oleh jutaan pengguna. Namun aspek keamanannya, khususnya pada sistem login atau autentikasi dua faktor atau 2FA berbasis SMS, masih menjadi isu penting karena rawan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kepercayaan pengguna terhadap keamanan ini perlu dikaji secara mendalam. Yang kedua adalah objek penelitian. Objek dari penelitian ini berfokus pada fitur login aplikasi BSI Mobile, terutama pada penggunaan username dan password yang dikombinasikan dengan OTP berbasis SMS sebagai autentikasi dua faktornya. Versi resmi dari Play Store untuk memastikan keaslian dan relevansi data. Dan tujuan utamanya adalah menilai seberapa rentan sistem ini terhadap serangan serta mengevaluasi efektivitas keamanannya. Baik, selanjutnya adalah metode penggalian masalah. Jadi kami menggunakan pendekatan design thinking untuk memanggil permasalahan yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu empathize, survei, dan wawancara kepada pengguna dan pengamat cyber. Kemudian juga ada define, menyusun rumusan masalah dari hasil observasi dan literatur. Kemudian ada IDT, diskusi tim untuk merumuskan metode teknis dan kerangka kerjanya. Kemudian juga ada prototype dan tes menggunakan OSP, MSTG, dan NIST SP830 serta tools seperti M MobSV, GVSS, dan lain-lain. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Tubagus. Baik, selanjutnya ini untuk pembagian tugas anggotanya. Nah, karena kami beranggotakan dua orang ya di sini. Untuk yang pertama tuh Adi Maulana, fokus topiknya tuh di evaluasi keamanan 2FA berbasis SMS. Untuk metodologi yang digunakannya yaitu menggunakan mixed method, kualitatif plus kuantitatif. Lalu untuk framework yang digunakannya itu NIST SP830 Risk Assessment. Untuk yang kedua, itu Bagus Dava. Ini topiknya tuh fokus di kerentanan input injection pada fitur login aplikasi BSI Mobile. Lalu untuk metodologi yang digunakannya yaitu ada static dan dynamic code analysis. Lalu untuk frameworknya menggunakan OWASP, MSTG, CWE, dan CVSS. Next. Lalu ini untuk dokumentasinya. Ini adalah dokumentasi kegiatan kelompok kami saat melakukan observasi, serta saat menyusun dan mendiskusikan hasil penelitian ini secara bersama-sama. Next. Yang terakhir, penutup. Kesimpulannya dari penelitian ini tuh menunjukkan bahwa kolaborasi antara analisis teknis dan pelaksanaan dan pendekatan empati terhadap pengguna sangatlah penting dalam mengevaluasi keamanan sebuah aplikasi. Kami juga menekankan pentingnya penggunaan standar profesional dalam pengujian sistem informasi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pengguna. Baik, mungkin untuk penjelasan topik besar kami seperti itu. Dan selanjutnya itu akan ada penjelasan dari subtopik. Yang pertama akan dijelaskan oleh Tubagus Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Dava dari kelas IF22B dengan NIM 201102084. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul analisis kerentanan input injection pada fitur
login aplikasi mobile banking berdasarkan framework OWASP Mobile Security Testing Guide. Ini untuk memenuhi tugas besar dan UAS mata kuliah metodologi penelitian. Untuk slide pertama tuh latar belakang. Nah, yang pertama tuh ada pertumbuhan mobile banking memicu kebutuhan sistem keamanan login yang andal. Karena sekarang tuh kan mobile banking tuh sangat pesatnya di Indonesia. Semua memakai mobile banking untuk bertransaksi seperti transfer atau berbelanja dan lain-lain. Nah, dari aplikasi mobile banking ini, fitur login adalah fitur yang paling riskan. Ya, karena kenapa paling riskan? Karena fitur login ini adalah pintu masuk utama autentikasi yang rentan terhadap serangan input injection. Jadi fitur login ini sangat riskan ketika ketika kita login akan langsung masuk ke dalam aplikasi halaman utama aplikasi mobile banking seperti ada saldo, kita bisa melihat saldo kita dan lain-lain. Nah, fitur login ini adalah fitur yang sangat riskan dikarenakan kalau terjadinya serangan input injection ini akan apa berpengaruh kepada eh, privasi nasabah dan bisa berakibat disalahgunakan oleh yang tidak bertanggung jawab. Nah, serangan input injection ini bisa meliputi ada SQL injection dan command log injection yang berpotensi untuk mengeksploitasi form login tersebut. Ini saya memakai BSI Mobile sebagai objek dari penelitian ini karena memiliki fitur login yang sangat sensitif terhadap input yang manipulatif. Nah, untuk frameworknya, saya menggunakan OWASP MSTG. Ini OWASP MSTG ini hadir sebagai standar teknis yang mengidentifikasi dan menguji kerentanan dalam aplikasi mobile. Dan sayangnya, belum ada penelitian yang secara spesifik menerapkan fitur login BSI Mobile ini. Karena karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kesenjangan tersebut. Nah, yang terakhir itu penelitian ini juga mengisi gap teknis dalam analisis keamanan BSI Mobile yang secara terstruktur. Lalu untuk selanjutnya ini ada rumusan masalah. Yang pertama tuh dari rumusan proposal masalah saya ini ada sejauh mana sih fitur login BSI Mobile ini rentan terhadap serangan input injection berdasarkan dari hasil framework OWASP MSTG. Nah, yang kedua tuh bagaimana efektivitas pengujian berbasis MSTG ini dalam mendeteksi potensi kerentanan bahaya pada login aplikasi BSI Mobile. Lalu yang ketiga tuh apa saja rekomendasi mitigasi berbasis pemetaan CWE dan CPSS untuk memperkuat sistem login. Nah, untuk yang CWE itu, saya di sini akan menjelaskan. CWE itu adalah daftar klasifikasi kelemahan perangkat lunak umum yang dapat menyebabkan kerentanan. Nah, CWE ini membantu dengan mengidentifikasi pola-pola kelemahan dalam pengembangan perangkat lunak berbasis aplikasi ya tentunya sehingga dapat dilakukan dengan tindakan pencegahan. Nah, lalu untuk CPSS ini adalah sistem yang digunakan untuk memberikan skor numerik pada kerentanan yang ditunjukkan dari aplikasi tersebut. Ini tuh ada tingkatan keparahan dari kerentanan tersebut. Ada tiga tingkatan yaitu low, medium, dan high. Nah, lalu selanjutnya itu adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian proposal saya ini yaitu mengidentifikasi tingkat kerentanan input injection pada fitur login BSI Mobile. Lalu yang kedua itu untuk mengevaluasi efektivitas atau sejauh mana sih pengujian menggunakan OWASP MSTG ini dalam mengidentifikasi tingkat kerentanan input injection. Nah, yang ketiga tuh memberikan rekomendasi mitigasi berdasarkan dari CWE dan CVSS. Nah, ini untuk yang terakhir tuh menyusun rekomendasi mitigasi berbasis standar global seperti Common Weakness Enumeration atau biasa disebut CWE dan sistem scoring kerentanan berbasis CVSS versi 3.1 kalau nggak salah. Lalu untuk selanjutnya tuh ada manfaat penelitian.
Nah, yang pertama itu bagi akademik. Bagi akademik ini bisa menambah literatur teknis di bidang keamanan mobile apps. Ini juga bisa sebagai referensi studi keamanan mobile banking berbasis pendekatan teknis. Lalu selanjutnya itu ada dari teknologi. Karena menggabungkan penelitian menggunakan tool untuk penelitian ini seperti MOPS SF, JD GUI, hingga pemetaan OWASP dan CWE. Nah, ini untuk teknologi yang dipakainya. Lalu yang kedua itu dari segi praktis. Ini memberikan rujukan perbaikan sistem login BSI Mobile untuk peningkatan kepercayaan pengguna. Nah, lalu yang terakhir itu ada institusi. Itu memberikan masukan strategis bagi tim pengembangan dan audit internal BSI supaya dapat eh, mengembangkan fitur loginnya yang aman dan nyaman bagi para pengguna aplikasinya seperti itu. Lalu selanjutnya ini untuk tinjauan pustaka. Yang pertama tuh ada mobile banking dan login. Ini tuh dibahas dari literatur nasional yang menyoroti pentingnya fitur login sebagai titik autentikasi yang kritis. Ini tuh bersumber dari jurnal Image Al-Infaq dan sistem informasi. Lalu yang kedua tuh ada input injection. Ini tuh ada ancaman teknisnya dari apa saja sih ancaman teknis dari input injection ini, dan juga bagaimana sih teknik ini dapat dimanfaatkan oleh penyerang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini saya dapatkan dari referensi dari jurnal informatika. Lalu yang selanjutnya ada OFS MSTG. Itu framework utama dari penelitian kali ini yang berisi panduan teknis, pengujian statik dan analisis, dinamik analisis, hingga verifikasi keamanan. Ini saya dapatkan dari jurnal JPIN dan JPTTIK UBI. Nah, selanjutnya tuh ada Mobile Top 10 Rigs. Ini tuh OWASP Mobile Top 10 Rigs tuh adalah penelitian ini tuh difokuskan pada kategori dari 10 OWASP Mobile Top 10 Rigs itu. Nah, seperti M1 itu adalah improper platform usage, yang M2 insecure storage, yang M4 tuh authentication, dan yang terakhir tuh M7 yaitu client code quality. Lalu selanjutnya tuh ada CWE dan CVSS. Ini tuh digunakan untuk klasifikasi kelemahan dan penilaian tingkat risikonya. Itu sudah berstandar internasional, bermitigasi, dan klasifikasi tingkat risiko yang sangat tinggi. Semua sumber ini saya dapatkan dari jurnal nasional yang terakreditasi dan sumber resmi sesuai ketentuan metodologi ilmiah. Nah, ini lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu ada metodologi penelitian yang saya gunakan. Eh, Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif dengan pendekatan kasus studi sebagai berikut. Untuk objeknya, kita tuh menggunakan fitur login BSI Mobile APK. Nah, ini untuk objek penelitiannya. Untuk metode yang digunakannya, saya menggunakan yang pertama itu ada dekompilasi menggunakan APK Tool dan JDGUI. Itu untuk melihat struktur kode yang ada di aplikasi BSI Mobile. Lalu yang kedua itu ada analisis statis menggunakan MOP SF atau GRIP. Ini tuh untuk mendeteksi pola input yang tidak tervalidasi. Selanjutnya itu ada analisis dinamis menggunakan Drojr atau emulator untuk laptop. Ini tuh opsional karena sesuai dengan kemampuan perangkat yang digunakan. Nah, ini tuh fungsinya tuh untuk menguji input injection dan respon sistem login. Lalu yang terakhir tuh ada pemetaan OWASP, CWE, dan CVSS. Ini tuh pertama tuh kita tuh temuannya tuh dikategorikan ke OWASP Mobile Top 10 yang mana. Lalu dimasukkan ke dalam kode CWE dan juga dinilai tingkat risikonya menggunakan CVSS. Bisa berupa low, medium, atau high. Lalu untuk yang terakhirnya, outputnya itu temuan kerentanan dan mitigasi yang teknis yang disusun berdasarkan hasil klasifikasi dari data yang diambil. Ini untuk alur penelitiannya. Yang pertama tuh saya akan melakukan studi literatur dulu kepada pihak bank, meminta izin apakah bisa dilakukan penelitian terhadap aplikasinya. Lalu yang selanjutnya itu ada identifikasi fitur login BSI Mobile. Lalu dekompilasi aplikasinya, terus analisis dinamis, lalu kategorisi temuan berdasarkan OWASP. Dan selanjutnya itu mapping ke CWE dan penilaian berdasarkan scoring dari CVSS. Lalu yang terakhir itu ada rekomendasi mitigasi. Untuk penutupnya, penelitian ini tuh menjadi langkah awal dalam meningkatkan keamanan fitur login aplikasi BSI Mobile
terhadap ancaman dari serangan input injection. Lalu dengan penerapan OIP MSTG ini dan pemetaan ke CWE dan juga klasifikasi risiko via CVSS, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata pada sektor keamanan mobile banking sehingga dapat berguna untuk developer aplikasinya untuk meningkatkan keamanan teknis pada fitur login aplikasi mobile bankingnya. Lalu temuan ini juga dapat menjadi acuan teknis bagi pengembang, auditor, maupun institusi keuangan dalam menyusun strategi mitigasi yang terukur dan sistematis. Lalu yang terakhir, keamanan digital bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga landasan kepercayaan. Hmm. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Maulana dengan NIM 2201020004. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil dari subtopik besar utama pada penelitian yang saya lakukan, yaitu berjudul eh, keamanan two-factor authentication berbasis SMS pada aplikasi BSI Mobile menggunakan metode Security Risk Assessment. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya penggunaan mobile banking yang menuntut keamanan lebih tinggi. BSI Mobile saat ini menggunakan 2FA berbasis SMS yang memang mudah digunakan namun memiliki kerentanan seperti SIM swapping, eksploitasi SS7, dan intersepsi SMS. Maka dari itu penting dilakukan evaluasi keamanan untuk menjaga kepercayaan nasabah serta mencegah potensi kerugian. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana tingkat keamanan 2FA berbasis SMS pada BSI Mobile, kemudian risiko apa saja yang muncul dalam implementasi 2FA ini, strategi mitigasi apa yang bisa diterapkan untuk mengurangi resiko tersebut. Baik. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kerentanan 2FA berbasis SMS di BSI Mobile, meningkatkan tingkat risiko dan menyusun strategi mitigasi serta memberikan rekomendasi keamanan berbasis NIST. Secara teoritis, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur tentang keamanan sistem informasi. Secara praktisnya, hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi BSI dan lembaga keuangan lainnya dalam meningkatkan keamanan layanan. Selanjutnya adalah batasan penelitiannya. Jadi, pada penelitian ini dibatasi pada evaluasi 2FA berbasis SMS versi terbaru dari BSI Mobile dan juga kami tidak membahas aspek hukum atau syariah dan pendekatan yang digunakan adalah NIST SP830 tanpa melakukan uji penetrasi langsung. Yang selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Penelitian ini meliputi konsep two-factor authentication yang menggabungkan antara password dan juga perangkat SMS dan kerentanan pada SMS OTP antara lain adalah SIM swapping, kemudian juga serangan SS7, kemudian juga ada intersepsi atau malware, phishing, dan rekayasa sosial. Selain itu, saya juga mendekatkan security risk, risk assessment yang terdiri dari identifikasi risiko, analisis, evaluasi, dan juga penanganan risiko atau risk treatment.
Yang selanjutnya adalah metodologi penelitiannya. Nah, jadi jenis metodologi yang saya pakai yaitu eh, mixed method. Jadi mixed method itu adalah antara kualitatif dan juga kuantitatif yang digabungkan. Nah, ini adalah kerangka kerja dari NST SP 300 dengan revisi satu. Jadi terdiri dari tiga fase dari NS NIST SP 830 Rev 1 ini. Yang pertama itu adalah fase identifikasi resiko, kemudian juga ada analisis penilaian resiko dan juga rekomendasi penanganan resiko. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber data dan juga teknik analisisnya. Nah, jadi ada dua, yaitu ada data primer dan juga sekunder. Data primer ini diperoleh melalui observasi wawancara dan pakar dan juga survei pengguna. Sedangkan data sekunder ini berasal dari jurnal, laporan keamanan, serta regulasi dari OJK dan juga BI atau Bank Indonesia. Dan ini adalah teknik analisis yang saya gunakan, meliputi analisis tematik atau secara kualitatif dan scoring secara kuantitatif dengan integrasi triangulasi dan penjelasan berurutan. Dan ini adalah fokus individu saya. Nah, seperti yang bisa dijelaskan, eh, fokus individu saya itu adalah mengevaluasi sistem keamanan 2FA berbasis SMS di aplikasi BC Mobile menggunakan kerangka kerja NST. Sedangkan rekan saya, Tubagus Dava, meneliti kerentanan input injection pada fitur login dengan pengujian teknis menggunakan OOSP, MSTG, dan juga pemetaan ke standar CVSS dan CWI. Dan penutupnya adalah, jadi penelitian ini tuh menunjukkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem 2FA berbasis SMS, terutama dalam menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang. Rekomendasi yang diberikan mengacu pada standar global agar industri keuangan, khususnya BSI, dapat lebih tangguh secara digital. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.